Halo mahasiswa IPB Internasional, selamat datang di Virtual Educational Creative Tutorial Room IPB Internasional, sebuah ruang belajar virtual yang memberikan pengalaman belajar menggembirakan dan dapat diakses kapanpun dimanapun. Seperti yang kita ketahui, pemasaran memiliki peran penting dalam pengenalan suatu produk, baik itu barang ataupun jasa. Nah, pada umumnya yang kita ketahui, produk hanya berupa barang saja yang biasa dipromosikan dan dipasarkan. Bagaimana dengan produk jasa pariwisata? Selama ini kita mengetahui destinasi tujuan wisata hanya beberapa di setiap negara, misalnya saja Bali, Paris, Jepang, Singapura. Nah, padahal masih banyak destinasi wisata suatu daerah atau negara yang perlu diperkenalkan. Sebelum kita menggali lebih dalam materi pemasaran destinasi pariwisata, apa pengertian pemasaran dan apa bedanya dengan manajemen pemasaran? Pemasaran menurut Philip Kotler tahun 2016 adalah mengidentifikasi serta memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Sedangkan manajemen pemasaran menurut Philip Kotler tahun 2016 adalah seni dan ilmu dalam memilih target pasar dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, mengantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Sehingga dari kita mengetahui pengertian manajemen pemasaran, di sana terdapat kata seni dan ilmu dalam memilih target pasar. Siapakah target pasar kita? Apakah wisatawan asing, wisatawan lokal, atau bahkan keduanya? Untuk mengetahui target pasar, kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik pemasaran destinasi pariwisata. Apa kalian tahu karakteristik pemasaran destinasi pariwisata? Karakteristik pemasaran destinasi pariwisata dibagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik berdasarkan produk destinasi pariwisata, dan yang kedua berdasarkan karakteristik pasar destinasi pariwisata. Karakteristik produk destinasi pariwisata harus memperhatikan beberapa hal seperti destinasi harus dapat dikunjungi, kepuasan wisatawan dapat langsung dirasakan apabila wisatawan tersebut dapat mengunjungi langsung destinasi tersebut memiliki ciri khas atau diferensiasi, saling melengkapi dengan destinasi wisata lainnya yang terdapat di suatu daerah, dan yang terakhir adalah memiliki biaya tetap yang tinggi untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Karakteristik pasar destinasi pariwisata biasanya dipengaruhi oleh waktu luang dan kemampuan wisatawan. Nah, biasanya wisatawan sensitif terhadap perubahan lingkungan dan bersifat musiman. Pemasaran bukanlah alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang saling berkaitan dan terintegrasi. Untuk memulai suatu proses pemasaran, seorang pemasar harus mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen yang dalam hal ini adalah wisatawan. Untuk mendukung berkembangnya destinasi wisata, perlu memperhatikan elemen-elemen penting seperti segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi pasar adalah proses memilah-milah pasar ke dalam kelompok-kelompok pasar berdasarkan karakteristik tertentu. Segmentasi dapat dibagi menjadi 3 karakteristik, yaitu statis, berdasarkan geografis seperti daerah asal wisatawan, iklim. Untuk demografis seperti jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan. Dinamis berdasarkan psikografis seperti kelas sosial, gaya hidup atau kepribadian dan perilaku, seperti tingkat pengetahuan pasar, sikap, dan respon. Dan yang terakhir, dari segi individual berdasarkan unit terkecil yaitu individu. Target pasar atau penetapan pasar adalah proses menetapkan pasar yang akan menjadi fokus dari segala kegiatan pemasaran pariwisata. Jadi, kenali pelangganmu sekaligus pesaing. Untuk memperoleh wisatawan dengan melakukan analisa yang dapat membantu melihat kelebihan dari suatu destinasi, sehingga kita bisa melakukan dan membuat suatu produk untuk menarik wisatawan datang berkunjung, karena pariwisata bersifat musiman. Sebagai contoh, jika wisatawan Cina suka mengunjungi pantai, maka kita bisa arahkan ke beberapa daerah di Indonesia seperti Raja Ampat dan Manado. Jangan lupa lakukan analisa apa makanan favorit dan barang yang disukai oleh mereka untuk menjadi buah tangan. Positioning destinasi adalah strategi di mana destinasi memposisikan diri di benak target pelanggan agar berbeda dari pesaing. Untuk membuat positioning yang baik, buatlah agar target wisatawan mengenali manfaat yang diperoleh jika berkunjung ke suatu destinasi dengan membuat statement kreatif dan mudah diingat.
Hindari kata-kata yang banyak digunakan, misalnya enjoy, explore, welcome, dan sebagainya. Seperti contoh, truly Asia untuk negara Malaysia, Indonesia wonderful Indonesia, dan there's nothing like Australia untuk negara Australia. Pemasaran yang baik berorientasi pada keinginan konsumen, segmentasi pasar yang tepat, dan bauran pemasaran atau marketing mix yang sesuai dengan siklus hidup produk. Pada bauran tradisional, awalnya dikenal dengan 4P, yaitu product, place, promotion, dan price. Yang terdapat pula 3P, yaitu people, physical evidence, dan proses yang ditambahkan menjadi faktor keputusan di bidang pariwisata. Berdasarkan analisa waktu, pemasar dapat mempromosikan destinasi wisata dan melakukan penjualan paket tur besar-besaran sesuai dengan target pasar yang telah ditentukan. Nah, untuk upaya promosi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan branding sesuai dengan tema masing-masing daerah atau negara. Misalnya, sebagai contoh, Indonesia dengan tema Wonderful Indonesia yang menonjolkan di setiap iklannya berisi tentang atraksi wisata, budaya, serta event. Tujuan dari melakukan advertising adalah untuk menarik target pasar agar mengunjungi destinasi wisata. Jika advertising berhasil, maka terjadilah penjualan. Pada advertising, komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan target marketnya. Saat ini, cara advertising yang paling efektif dan efisien adalah media sosial, di mana para pemasar memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan destinasi wisata suatu daerah atau negara. Jadi, sekarang tugasnya kalian untuk memperkenalkan dan memasarkan destinasi wisata daerahmu dan negaramu dengan memanfaatkan sosial media yang kamu miliki. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa, jaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan gunakan produk sekali pakai yang ramah lingkungan. Trust your virtual educational creative tutorial room by IPB International. Terima kasih dan sampai jumpa.